Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayahnya, nikmat, sehat, panjang umur kepada kita semua sehingga kita masih bisa bertemu kembali walaupun secara virtual ya. Dan Bu Ika ucapkan yang pertama selamat atas kenaikan kelasnya. Selamat datang di kelas yang baru. Selamat datang di suasana yang baru ya, walaupun dalam kondisi pandemi, anak-anak tidak boleh menyerah untuk tetap belajar terus ya. Nah, di tahun ini masih bertemu dengan Bu Ika kembali di kelas informatika. Semoga tidak bosan ya. Pertemuan kali ini Bu Ika tidak akan langsung membahas materi. Seperti biasa, kita akan membahas tentang cakupan materinya dulu, rancangan penilaiannya satu semester ini ke depan. Nah, nanti tolong disimak di layar, Bu Ika akan jelaskan tentang kontrak belajar yang akan kita lalui ya. Oke, nah di papan kalian sudah ada kontrak belajar kelas informatika kelas 9 ya. Yang pertama di situ ada KI dan KD. Nah, cakupan materi yang akan kita pelajari adalah browser, aplikasi CMS, sistem komputer, dan mengolah data dan angka pada aplikasi Office. Kemudian di layar kalian sudah ada yang namanya materi esensial. Jadi materi esensi semester ke depan. Di sana ada kompetensi pengetahuan dan keterampilan yang harus anak-anak kuasai, gitu ya. Nah, contoh kompetensi pengetahuan yang pertama, KD3 ada mengenal fitur lanjut browser, kemudian ada fitur aplikasi CMS, memahami fungsi sistem komputer, kemudian memahami setiap aplikasi menyimpan data sesuai representasinya, kemudian ada memahami pengolah data dan pengolah data menggunakan fitur lanjut aplikasi Office. Nah, untuk keterampilan yang harus dikuasai, yang pertama, membuat laporan tugas dengan paket Office, membuat blog, menjelaskan mekanisme sistem komputer, menjelaskan bagaimana data disimpan, mengolah data dengan pengolah angka, merancang algoritma. Nah, selanjutnya, aspek pengetahuan, mengenal model kompetensi umum, komputasi umum, dekomposisi program, persoalan komputasi, ya, keterampilannya, mengimplementasi sebuah program yang memakai atau mengandung subprogram, kemudian merancang solusi untuk suatu persoalan dengan mempertimbangkan beberapa keinginan dan mengetes program untuk memenuhi kepentingan. Nah, ini yang terakhir, jika dimungkinkan, kita bisa membuat robot, gitu ya. Dan yang perlu anak-anak ketahui, tidak semua materi ini akan kita pelajari. Mengingat jadwal yang begitu sempit dan singkat pada masa pandemi ini, anak-anak. Nah, yang selanjutnya, program penilaian, metode yang kita lakukan adalah daring, medianya Microsoft 365 yang sudah terinstall di HP atau laptop anak-anak, alat, gadget, laptop, OBS, Wire, Form, dan yang lain. Sumber belajar kita bisa ambil dari internet, YouTube, atau buku informatika. Jika anak-anak tidak mendapatkan buku informatika di perpus, anak-anak tidak perlu khawatir, kita bisa download e-book di internet, gitu ya, banyak. Dan Bu Ika sendiri sudah memberikan materi, ya, jadi tidak usah khawatir. Untuk pertemuan kita ketemu 1 kali seminggu atau menyesuaikan jadwal dari sekolah. Untuk aspek kognitif yang diambil penilaiannya, yang pertama, ulangan harian. Dalam 1 semester ini kita akan ulangan 2 kali, medianya menggunakan Microsoft Form. Nanti anak-anak tinggal ngisi dan tinggal submit atau kirim saja. Nah, tugas terstruktur, setiap pertemuan nanti Bu Ika kasih tugas, bisa dalam bentuk kuis atau apa gitu ya, yang nanti harus dikumpul anak-anak. Nah, tugas mandiri
Bu Ika ngambil 1 kali dalam bentuk proyek atau produk, untuk PTS 1 kali, dan PAS 1 kali. Aspek sikap yang akan dinilai adalah disiplin dan ketelitian. Disiplin dalam hal apa? Dalam mengikuti pembelajaran secara daring, disiplin dalam menyelesaikan tugas, ketelitian dalam menyelesaikan tugas ya anak-anak. Jangan terlambat, jadi kalau ada kuis atau tugas harus segera diselesaikan dalam masa pembelajaran itu juga. Kemudian keterampilan, nah nanti anak-anak tetap akan praktek. Loh Bu, prakteknya gimana? Praktek bisa dilakukan di rumah, nanti anak-anak bisa jelaskan secara menggunakan di video atau membuat vlog gitu ya. Jadi bisa menggunakan metode apa saja. Untuk KKM kita masih sama anak-anak 75. Kurang dari itu anak-anak masuk program remedial dan lebih dari itu anak-anak masuk program pengayaan. Nah, Bu Ika harapkan anak-anak mengikuti semua bentuk pembelajaran informatika dalam waktu 1 semester ini ya. Jangan sampai bolos karena bisa dilakukan di rumah gitu ya. Nah, alat yang anak-anak butuhkan ada HP, laptop, dan yang jelas adalah kuota internet. Nah, nanti ketika masuk materi, Bu Ika akan mengunggah materi di bagian kelas notebook. Nanti anak-anak bisa buka kelas notebook, klik content library, klik materi. Di situ nanti akan ada pertemuan 1, 2, 3, dan seterusnya. Nanti Bu Ika pandu lewat bagian post atau postingan. Hari ini anak-anak harus ngapain aja? Bisa lihat post dulu, tapi tetap materinya Bu Ika unggah di bagian kelas notebook. Nah, semua tugas bisa dikirim ke penugasan. Jadi Bu Ika sudah bikin di sini kantong penugasan sendiri. Misal anak-anak disuruh meringkas materi atau apa gitu ya dalam bentuk Word atau ngirim PPT atau video, silahkan kirim di bagian penugasan, bukan di bagian general. Kecuali jika anak-anak itu mengirimkan tugasnya Bu Ika menggunakan Microsoft Form, jadi anak-anak tinggal kirim aja, nggak usah di-linkkan di sini. Nah, jika anak-anak masih bingung, bisa kirim pesan pribadi melalui menu chat, atau bisa kirim pesan di bagian post general dalam tim kelas informatika kalian masing-masing. Nanti kita bisa diskusi di bagian itu, gitu ya. Nah, anak-anak seperti itu semoga bisa dipahami. Setelah ini, anak-anak bisa membuka slide berikutnya yang berisi tentang motivasi belajar sebelum kalian masuk ke materi informatika yang sesungguhnya. Oke, yang terakhir, selamat belajar ya anak-anak. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.